Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian kelas 9? Sudah rindu ingin kembali ke sekolah, berkumpul dengan teman-teman kamu dan berjumpa dengan guru-guru kamu? Insya Allah sama, kerinduan kita sangat banyak, tetapi karena situasi dan kondisi kita masih tetap melaksanakan pembelajaran dari jarak yang sangat jauh. Pada hari ini, hari Kamis, materi kita adalah Al-Islam. Di Ahad yang lalu, tepatnya di hari Kamis yang lalu, kita sudah belajar Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Maka hari ini tibalah kita kepada materi baru, yaitu BTQ, baca tulis Al-Quran, khusus untuk kelas 9. Insya Allah bertemu lagi dengan saya, Ustadz Muhammad Arif. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar lebih dalam tentang baca tulis Al-Quran, mari kita buka pembacaan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah, halalan thayyiban mubarakah, wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita baca barusan, ilmu yang akan kita pelajari memberikan manfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 9 khususnya, hari ini kita akan belajar tentang hukum mim sukun. Jadi kalau ada huruf mim, terus ada tanda sukun di atasnya, dan apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, nah, itu bagaimana cara membacanya, hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Adapun hukum mim sukun, apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, ada 3 hukum bacaan yang harus kita baca. Yang pertama ada ikhfa safawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga idhar syafawi. Jadi ketika nanti kalian baca di Al-Quran ada huruf mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka nanti masuk dalam hukum bacaan yang mana? Apa ikhfa safawi atau idgham mimi atau idhar syafawi? Yang pertama kita akan belajar tentang ikhfa safawi. Ikhfa safawi adalah, arti sebenarnya adalah menyembunyikan atau menyamarkan huruf mim. Tetap dibaca tetapi tipis-tipis saja, atau menyamarkan atau menyembunyikan. Hukum bacaan disebut ikhfa safawi apabila ada mim mati atau mim sukun, ada huruf mim, ada sukun di atasnya bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya harus dibunyikan samar-samar di bibir dan didengungkan. Makanya syafawi itu ada artinya bibir. Maka ketika ada huruf mim yang bertanda sukun atau huruf mim mati bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya harus samar-samar di bibir. Contohnya mim mati bertemu dengan huruf ba, wa ma lahum bidzalika, didengungkan hanya sedikit saja. Wa ma lahum bidzalika. Ada mim mati bertemu dengan huruf ba yang lain, tarmihim bihijaratin. Tetap didengungkan, tetapi
dengan cara menyembunyikan huruf mim atau menyamarkan. Baik, kita baca sekali lagi. Ada salah satu contoh mim mati bertemu dengan huruf ba. Anak-anak bisa menirukan? Wa ma lahum bidzalika tarmihim bihijaratin. Nah, jadi ketika nanti kalian membaca Al-Quran bertemu dengan huruf mim yang sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya seperti yang barusan kita baca, maka disebut dengan ikhfa safawi. Selanjutnya ada idgham mimi. Hukum bacaan disebut idgham mimi apabila mim sukun, mim yang ada tanda sukun di atasnya atau mim mati bertemu dengan mim yang sejenis. Jadi huruf mim yang sukun bertemu dengan huruf mim yang sama. Cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau distasdidkan dan wajib dibaca dengung. Jadi ketika membacanya seakan-akan seperti mim double dan harus didengungkan, ditahan sebentar. Idgham mimi sering pula disebut dengan idgham mithlain atau idgham mutamatsilain. Artinya idgham yang hurufnya serupa atau sejenis. Jadi nanti ketika kalian membaca Al-Quran dimanapun, di masjid atau di rumah atau di sekolah, dan ketika menemukan huruf mim yang bertanda sukun atau huruf mim mati bertemu dengan huruf mim yang sejenis, maka cara membacanya harus dibaca seakan-akan mimnya didobelkan atau ditasdidkan dengan dibaca dengung. Contohnya ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Nah, mari kita dengarkan. Wa ma lahum minallah. Jadi didengungkan, didobelkan. Wa ma lahum minallah. Ada juga wa ma lahum minallah. Contoh lain, mim mati bertemu dengan huruf mim. In kuntum mu'minin. Nah, situ ada mim bertemu dengan mim. Mim yang pertama mim sukun bertemu dengan mim yang berharakat dhammah. In kuntum mu'minin. Yang pertama, wa ma lahum minallah. Nah, jadi ya, itu idgham mimi. Jadi ketika ada huruf mim yang bersukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim yang sejenis, maka dinamakan dengan idgham mimi atau idgham mithlain atau idgham mutamatsilain. Selanjutnya kita akan masuk ke idhar syafawi. Idhar syafawi artinya apabila ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Jadi ada alif, ada ta, ada tha, ada jim, ada ha, ada kha, ada zal, ada dal, ro, lam, nun, waw, dan semuanya di antara huruf hijaiyah pokoknya bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka membacanya
disebut dengan hukum bacaan idhar syafawi. Cara membacanya adalah bunyi mim disuarakan dengan terang dan jelas tanpa berdengung di bibir dengan mulut tertutup. Nah, tertutup, jadi mulutnya harus tertutup. Nah, seperti itu. Contohnya falahum ajrun walahum adzabun ma'ukum ghairon. Jadi ketika memunculkan huruf mim, maka bibirnya tertutup. Karena dengan menutup mulut atau bibir, maka suara mim akan terdengar dengan terang dan jelas. Baik, kita ulang. Falahum ajrun walahum adzabun ma'ukum ghairon. Baiklah anak-anakku, kita sudah menyelesaikan hukum mim sukun atau mim mati apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Yang pertama tadi ada ikhfa syafawi, yang kedua ada idgham mimi, dan yang terakhir ada idhar syafawi. Nah, kenapa ini kita harus tahu? Agar ketika kita membaca Al-Quran, maka yang kita baca, bacaannya benar, sehingga tidak merubah arti dan makna daripada Al-Quran itu sendiri. Dan semoga kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya ada tugas di rumah yang harus kalian kerjakan sebagai bentuk untuk evaluasi apakah pembelajaran barusan yang kita lakukan bisa kamu pahami, bisa kamu tangkap, sehingga maka perlu adanya latihan. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah carilah masing-masing hukum, 5 hukum dari antara hukum bacaan tadi di hukum mim sukun idhar syafawi. Cari di dalam Al-Quran 5 bacaan yang mengandung hukum idhar syafawi. Ada idgham mimi, ada ikhfa syafawi. Nah, bisa nanti dibuka di surat Al-Baqarah, yaitu surat yang ada di dalam Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Kamu bisa cari di situ dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Kamu bisa cari mana sih di antara ayat-ayat itu yang hukum bacaannya idhar syafawi. 5 saja, ditulis di kertas. Insya Allah banyak sekali. Seperti saya buka, ada di ayat ke-6. Di situ ada, kita temukan hukum mim sukun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, 'alaihim a'andartahum. Di situ ada 2 bahkan. 'Alaihim mim sukun bertemu dengan hamzah. Maka hukumnya apa? Idhar syafawi. Kamu tulis 'alaihim a'andartahum. Kamu beri garis, mim sukun bertemu dengan hamzah. Sudah dapat 1 huruf, 1 hukum bacaan. Apa tadi? Idhar syafawi. Ada lagi terus insyaallah di ayat berikutnya bisa ditemukan banyak sekali. Ada di ayat ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada wa ma hum bimu'minin. Ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka hukumnya apa? Ikhfa syafawi. Benar sekali. Jadi ikhfa syafawi. Insyaallah
banyak sekali bisa kamu temukan di surat Al-Baqarah. Hukum bacaan idhar safawi 5, idhar mimi 5, ikhfa safawi 5. Yang kedua, tulislah dalam pencarianmu itu sesuai dengan surat dan ayatnya. Misalnya kamu menemukan tadi ada hukum bacaan idhar syafawi alaihim a'andartahum, ada mim sukun bertemu dengan hamzah, ditulis bacaannya, ayatnya alaihim a'andartahum, ditulis, kemudian ditulis hukum bacaannya idhar syafawi Al-Baqarah ayat 6, seperti itu. Yang ketiga, tulis di kertas, kemudian kamu cukup dengan difoto saja, kirim ke Google kelas kamu. Misalnya nanti bisa saya koreksi hasil dari tugas kamu di rumah. Itu saja anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, apa yang kita pelajari pada hari ini semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Sampai ketemu di lain dan jam yang berbeda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.